Pade, gimana nih? Masa ulama kita dikriminalisasi terus? Zolim banget sih. Itu bukan urusan saya. Beliau di penjara gara-gara prokes. Padahal ya kerumunan paling bahaya itu pilkada. Buktinya nih, ketua KPU meninggal gara-gara corona. Penyelenggaranya aja ribuan terpapar corona. Gimana tuh Pade? Tetap aja beliau melanggar protokol kesehatan. Nah, tapi kan beliau udah bayar denda 50 juta. Suatu kesalahan yang konsekuensinya bayar denda. Kalau udah bayar denda ya udah selesai. Lagi juga ya, nggak kayak pilkada bikin ribuan orang kena COVID. Nah, saya mah mau menangkap aja. Kalau nggak ditangkap, saya bisa kalah pamor kalau mereka nggak dimasukin penjara. Itu di Oslo si merah-merah ngerayain kemenangannya juga rame-rame. Nah, Gimana bener. tuh Pade? Saya nggak peduli. Pokoknya anak saya tetap harus jadi wali kota. Pade gimana sih? Jadi pemimpin kok nggak adil? Hati-hati loh Pade. Pemimpin yang tidak adil, matinya nyungsep gorong-gorong. Saya lahir dari gorong-gorong. Temen saya tikus-tikus kantor yang ada di gorong-gorong. Oke kalau gitu siap-siap aja menanggung azab Pade. Ada lagi nih Pade nih. Apa-apa? Kok saya nggak ngeliat Pade mengucapkan belasungkawa atas syahidnya 6 pemuda Islam? Padahal ya, mereka itu bukan teroris, bukan OPM, bukan maling bansos, bukan maling BLBI, bukan maling Jiwasraya, bukan maling lobster. Habis gimana? Dulu waktu ibu saya meninggal, mereka nggak pada ngucapin. Jadi pemimpin negara kok baperan banget. Mereka itu matinya dibunuh. Kalau ibunya Pade kan nggak dibunuh. Oh dibunuh ya? Ya wajar mereka dibunuh karena mereka melawan petugas, jadi tembak mati. Menurut saya petugas itu berjasa. Jadi menurut Pade pembunuh itu berjasa? Ya berjasa lah, berarti mereka telah menumpas ormas radikal. Kalau memang berjasa, kasih dong mereka penghargaan. Tampilin dong wajah mereka di TV. Kan kita rakyat Indonesia juga pengen lihat tuh wajah-wajah para pembunuh berjasa itu. Nggak bisa. Bapak mau kemana? Kabur takut disuntik vaksin.